Pemirsa, Komisi 1 DPR RI telah menyetujui penunjukan Laksamana Yudo Margono untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Lalu mampukah Yudo Margono mengemban puncak pimpinan TNI menjalankan visi misi yang telah ia sampaikan saat fit and proper test dengan masa jabatan yang singkat? Kita akan bahas dengan peneliti militer ISES atau Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi. Pak Khairul, selamat siang Pak Khairul. Bagaimana Anda melihat fit and proper test yang sudah dijalani oleh Yudo Margono dan juga disetujui oleh Komisi 1 DPR RI kemarin? Baik Pak Khairul. Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Si Feby respon lagi nih. Baik, Pak Khairul bisa mendengar dengan jelas ya? Iya. Baik, dan kita ketahui memang kemarin Laksamana Yudo Margono sudah melakukan fit and proper test di hadapan Komisi 1 DPR Republik Indonesia, di mana fit and proper test ini dengan sejumlah rangkaian. Dimulai dengan dari verifikasi data dan juga administrasi yang sudah dilakukan di Komisi 1 sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat kemarin. Kemudian dilanjutkan pada pukul 13:30 waktu Indonesia bagian Barat. Fit and proper test mendengarkan sejumlah visi misi yang sudah disampaikan oleh Laksamana Yudo Margono. Dan kurang lebih 30 menit penyampaian visi misi ini dilakukan oleh Laksamana Yudo Margono. Kemudian adalah sesi pendalaman, di mana dalam sesi pendalaman ini sejumlah hal dibahas oleh Komisi 1 DPR Republik Indonesia. Dan sesi pendalaman ini pun digelar secara tertutup mengingat adanya sejumlah pembahasan strategis yang harus tidak bisa disiarkan secara langsung, sehingga kemudian prosesnya menjadi begitu tertutup, namun tetap pada poros dalam pencarian ataupun menentukan apakah Yudo Margono ini layak untuk menjadi Panglima TNI. Setelah menjalani pendalaman, kemudian DPR Republik Indonesia kemarin melakukan rapat internal, dan dalam rapat tersebut seluruh fraksi di Komisi 1 DPR 9 fraksi menyatakan setuju jika Laksamana Yudo Margono dinyatakan menjadi Panglima TNI selanjutnya. Artinya tidak ada voting dalam proses pengambilan keputusan tersebut dikarenakan seluruh fraksi di Komisi 1 sudah menyatakan setuju, dan barulah digelar konferensi pers di mana Yudo Margono dinyatakan layak untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang masa jabatannya akan habis pada 21 Desember 2022 nanti. Tentunya kita akan menantikan bagaimana kinerja dari Laksamana Yudo Margono selama nanti menjabat sebagai Panglima TNI, karena jika melihat masa pensiun dari Laksamana Yudo Margono yang juga akan terjadi pada tahun depan, artinya masa jabatan Panglima TNI oleh Yudo Margono ini nanti tidak mencapai 1 tahun. Dan ada berbagai visi misi yang sudah disampaikan juga oleh Yudo Margono, di mana ada 4 prioritas yang akan menjadi prioritas selama masa kepemimpinannya sebagai Panglima TNI. Tentunya berkaitan juga dengan pembangunan SDM, peningkatan kesiapan alutsista, pembentukan komando gabungan di lingkup TNI, dan juga nantinya Yudo Margono menyampaikan akan melakukan reformasi birokrasi di jajaran TNI. Ini menjadi pertanyaan bagi publik, bagaimana dengan masa jabatan yang singkat Yudo Margono, apakah bisa melakukan berbagai visi misi yang sudah ia lakukan dan juga utarakan di hadapan Komisi 1 DPR Republik Indonesia kemarin dalam rangkaian acara fit and proper test, tentunya yang juga sudah disetujui oleh pihak dari DPR RI. Kami akan kembali menghubungi ataupun menyapa dari Khairul Fahmi yang merupakan peneliti militer ISES atau Institute for Security and Strategic Studies. Selamat siang Pak Khairul.
Selamat siang. Baik, Pak Khairul, bagaimana Anda melihat fit and proper test yang sudah dijalani oleh Yudo Margono dan juga disetujui oleh Komisi 1 DPR RI kemarin, Pak? Iya, saya kira ini harus disambut baik lah ya, karena sudah sekian lama kita tidak ya ada panglima dari Matra Laut sudah cukup lama, 1 tahun dari itu ya. Jadi tentunya saya kira Presiden dan DPR ya sudah mempertimbangkan semua aspek secara objektif maupun subjektif ya dalam menggunakan prerogatif dalam pendalaman ya dan kelayakan dari Pak Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Baik, Pak Khairul, ada 4 prioritas Yudo Margono yang ia sampaikan dalam fit and proper test, yaitu berkaitan dengan pembangunan SDM, peningkatan kesiapan alutsista dan juga pembentukan komando gabungan, serta reformasi birokrasi yang akan dijanjikan, akan dilakukan dengan masa jabatannya. Apakah dengan masa jabatan Yudo yang kita ketahui akan tidak sampai setahun, ini bisa realistis untuk dicapai, Pak Khairul? Iya, tentu saya kira tantangan terbesar dari Pak Yudo Margono sebagai Panglima TNI nantinya adalah waktu ya. Waktunya terbatas, hanya maksimal 11 bulan, ya belum tentu juga 11 bulan kan, artinya maksimal 11 bulan. Kemudian ada sekian banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Nah, saya kira 4 prioritas itu justru adalah hal-hal yang kira-kira itu akan mampu dicapai. Ya, saya kira mungkin tidak akan 100% lah ya, tapi mampu dicapai, kemudian juga mampu menjadi fondasi yang kokoh, fondasi yang kuat untuk dilanjutkan, untuk dibuat supaya berkesinambungan ya, sehingga panglima-panglima TNI berikutnya juga tetap bisa menjalankan. Gitu. Karena sebenarnya agenda-agenda yang menjadi pekerjaan rumah Panglima TNI ini sebenarnya semuanya, hampir seluruhnya itu adalah agenda-agenda yang sifatnya berkesinambungan ya. Jadi dari panglima-panglima sebelumnya lanjut gitu ya. Kalau kita lihat kan dari 4 prioritas itu relatif tidak ada yang benar-benar baru, dan tapi itu saya kira itu masuk akal ya, karena pertama soal waktu yang terbatas, kemudian ya itu tadi memang sifatnya berkesinambungan. Baik Pak Khairul, artinya meskipun masa jabatannya singkat tidak masalah karena kinerja dan juga program kerja dari Panglima TNI ini akan berkesinambungan ya dengan panglima-panglima selanjutnya. Pak Khairul, Yudo Margono juga berjanji tidak akan ada lagi oknum TNI yang melakukan hal tidak terpuji serta arogan yang merugikan dan menyakiti hati rakyat. Apakah mampu ini akan dicapai oleh kepemimpinan Yudo Margono? Ya, setidaknya janji itu akan kita lihat ya, apakah itu sebatas komitmen saja atau akan bisa diimplementasikan. Ya paling tidak ya dalam 11 bulan itu mungkin ada perubahan kebijakan ya, ada hal-hal yang konkret yang dilakukan untuk mengokohkan kembali Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI itu supaya bisa diimplementasikan oleh para prajuritnya, karena ini terkait dengan bukan sekedar terkait dengan kedisiplinan, tapi juga dengan moral, dengan integritas, ya dengan profesionalisme, gitu ya, supaya ke depan juga apa yang di jargon yang digunakan oleh Pak Yudo ya, TNI kuat, rakyat bermartabat, itu bisa terwujud benar gitu ya. Kalau dalam 11 bulan itu tidak ada hal-hal baik yang dirintis untuk mencapai zero pelanggaran kemudian tidak ada kekerasan gitu ya, saya kira harus segera. Harus segera dilakukan, dan juga kita akan nantikan bagaimana gebrakan dari Panglima TNI yang baru Yudo Margono dalam melakukan atau memberikan citra yang baik bagi TNI di mata masyarakat. Terima kasih peneliti militer ISES yakni Khairul Fahmi sudah bergabung bersama kami dalam Metro Siang.